Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mutmainnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, jadi di sesi ini adalah sesi praktek coaching, di mana saya ditugaskan sebagai observer untuk melakukan pengamatan terhadap praktek coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, tentu sebelum Ibu masuk ke sana, ada mungkin beberapa hal yang harus saya pastikan sebagai bekal bagi saya untuk mengamati praktik yang akan Ibu lakukan sebentar. Begitu Bu ya. Nah, yang pertama yang saya ingin sampaikan terkait dengan penilaian. Jadi sekali lagi yang akan saya nilai adalah bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan terhadap coach sebagai coach. Nah, tentu dengan harapan bahwa yang Ibu sampaikan itu bukan asumsi, tapi betul-betul adalah solusi yang mampu memberikan jalan keluar bagi orang yang Ibu atau orang yang Ibu tangani ya dalam hal ini coaching. Nah, tentu penilaian ini akan menentukan apakah Ibu akan mendapatkan predikat bagus dalam praktek coaching ini atau tidak. Begitu Bu ya. Nah, kemudian yang kedua, karena saya akan melakukan pengamatan, tentu saya butuh hal-hal spesifik yang harus saya amati. Nah, saya ingin menanyakan dulu kepada Ibu selaku coach terkait dengan 3 kompetensi coaching ya. Eh, apa kira-kira yang Ibu ingin kembangkan dalam praktek coaching kali ini? Dari ketika kompetensi yang ada, Pak, untuk praktek coaching itu ada hal yang perlu saya kembangkan. Mungkin di sini saya ingin kembangkan mengenai mendengarkan aktif ya, Pak, karena mungkin di situ adalah salah satu kekurangan saya. Jadi saya harus mendengarkan secara aktif untuk bisa mendengarkan dan memberikan informasi yang baik kepada coach saya seperti itu, Pak, karena saya memiliki kekurangan mengenai kelemahan di kurang fokus, Pak, jika ada Iya. sedikit gangguan suara seperti itu. Oh ya, jadi dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, hari ini di praktek coaching kita, Ibu akan lebih spesifik pada menjadi pendengar yang baik, Bu ya. Itu berarti bahwa sebentar saya betul-betul akan konsentrasi melakukan pengamatan terhadap kompetensi yang Ibu sampaikan tadi. Jadi selain itu saya juga tetap akan melakukan pengamatan kompetensi-kompetensi yang lain, tapi mungkin tidak seintens dengan kompetensi yang Ibu lebih spesifikkan tadi. Nah, tentu dalam proses ini Ibu juga punya harapan sama dengan harapan saya. Tentu terkait dengan apa yang ingin Ibu capai. Nah, kira-kira apa yang menurut Ibu akan menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu terkait dengan menjadi pendengar aktif? Saya ingin menjadi pendengar yang aktif, kemudian mahir dalam proses coaching ini, Pak, dengan mengikuti alur Tirta. Saya bisa menutupi kekurangan-kekurangan saya, Pak, seperti itu. Oke, sangat luar biasa sekali Bu ya. Jadi nanti eh, Ibu akan dianggap eh, melakukan pencapaian maksimal apabila indikator tadi itu Ibu bisa capai dalam praktek sebentar Bu ya. Oke, baik Ibu Mutmainnah, saya pikir untuk lebih mengefisienkan waktu, sekarang saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk langsung melakukan praktek coaching. Yang dalam hal ini yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Rosnaini. Oke, saya persilakan Ibu, silakan dimulai dan saya akan melakukan pengamatan sambil mencatat poin-poin penting yang Ibu lakukan sebentar. Silakan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rosnaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu ya, dalam keadaan baik-baik saja. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah Bu, saya baik-baik saja. Oh iya Bu, apa hari ini sesuai dengan agenda saya hari ini coaching ya oleh? Iya,
Saya juga tadi dengar informasi dari teman, katanya Ibu Rosna ini ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada saya. Nah, kebetulan pada kesempatan ini saya punya waktu, Bu. Ibu boleh sharing, kira-kira apa masalahnya Ibu? Alhamdulillah kalau begitu Bu ya, karena sudah seminggu yang lalu saya bingung mau curhatnya mana ya. Jadi alhamdulillah hari ini Ibu punya waktu. Ya, kebetulan saya punya sedikit masalah Bu ya. Ya seperti yang Ibu ketahui bahwa saya ya, dan Ibu sendiri juga sama-sama mengikuti yang namanya pendidikan guru penggerak, ya, di mana kita tahu sama-sama bahwa sangat menyita waktu, kemudian sangat harus fokus ke sana karena banyak tugas. Kemudian saya juga di sekolah sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum, yang tentu saja banyak ya tugas, ya, banyak pekerjaan ya, yang menjadi tupoksi saya yang harus saya kerjakan. Nah, saya kebingungan Bu bagi waktu saya. Kadang-kala saya tidak bisa mengikuti pelatihan yang ada. Tentu saja pelatihan itu berkaitan dengan kompetensi saya sebagai wakasek kurikulum ya, dengan waktu yang tidak bertambah tetapi pekerjaan bertambah, saya kewalahan. Apalagi saya saat ini kan sedang baru sedang memiliki ya bayi ya yang masih lebih. Jadi saya mau berbicara kepada Ibu dengan tujuan saya bisa ya sedikit mendapat pencerahan. Alhamdulillah kalau saya bisa mendapat solusi seperti itu. Oh iya, jadi seperti itu masalahnya Bu ya. Jadi intinya Ibu sekarang sudah mengalami kesulitan membagi waktu Ibu ya. Karena di sisi lain banyak kegiatan-kegiatan Ibu yang Ibu sedang lakukan sekarang. Seperti itu Ibu ya. Nah, kalau boleh tahu, apakah saya boleh mengetahui apakah Ibu sudah mengidentifikasi akar dari masalahnya sehingga Ibu menjadi kesulitan seperti itu membagi waktu? Ya, yang saya tahu kenapa saya sulit membagi waktu ya karena ya mungkin mungkin banyaknya tuntutan ya, selain dari gerak, kemudian sebagai wakil kepala sekolah, kemudian sebagai rumah tangga juga, balita ya 2, kemudian saya tidak mampu saya tidak mampu mengorbankan waktu keluarga saya seperti itu. Misalnya saya tidak mampu membawa pulang pekerjaan saya di rumah karena keluarga saya juga butuh. Jadi terkadang ada pelatihan kemarin itu ada pelatihan tentang kurikulum. Saya memang mengikutinya dan saya minta diwakili. Nah, selain dari itu saya merasa kurang puas ya terhadap apa yang saya alami ini karena saya juga butuh pengetahuan itu, cuma mau bagaimana lagi ya. Iya, jadi mungkin itu ya eksplor masalahnya Ibu ya. Jadi menurut Ibu kira-kira bagaimana solusi yang Ibu bisa tempuh untuk mengatasi masalah Ibu ini? Ya salah satu solusi yang bisa ya saya mungkin terpikir oleh saya bahwa ya harus berkorban, jadi salah satu yang harus saya lakukan ya untuk mungkin mengatasi masalah ini adalah ya saya harus menggunakan jam-jam kantor ya untuk pengembangan diri saya karena jam-jam saya harus mampu menggunakan jam di luar kantor itu jam di luar kantor untuk pengembangan potensi saya karena hanya untuk
jam-jam kerja yang saya harapkan itu saya tidak mampu, karena kalau seperti itu saya akan kecapean sendiri, dan ya kalau sudah kecapean ya sudah tidak bisa, ya lebih fatal lagi, sudah banyak agenda-agenda yang tidak selesai. Jadi mungkin yang pertama terpikir oleh saya, ya, mungkin saya akan sedikit mencuri waktu ya dari istirahat, ya, kemudian saya akan mengatur waktu lagi dengan baik, ya, kemudian saya akan mencatat mungkin hal-hal yang harus dulu dilakukan atau diselesaikan, ya, supaya pekerja-pekerja yang akan datang akan saya mampu ambil. Kemudian selanjutnya mungkin saya akan mengatur waktu lagi lah seperti. Iya, luar biasa Ibu, langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi masalahnya ya, saya apresiasikan, luar biasa. Jadi intinya Ibu ingin memanfaatkan waktu, kesempatan waktu ya, jadi Ibu manfaatkan di sela-sela waktu. Oke, saya sependapat seperti Ibu. Ibu juga rencananya membuat agenda di mana di mana Ibu mendahulukan keperluan yang lebih penting lagi seperti itu. Oke. Jadi mungkin itu adalah solusi yang luar biasa Ibu untuk Ibu lakukan di sela-sela sebagai ibu rumah tangga juga, kemudian kesibukan di sekolah. Jadi lebih penting Ibu memang melakukan suatu agenda yang penting. Jadi seperti itu ya. Nah, Ibu kira-kira siapa yang mendukung rencana Ibu ini? Ya, saya harapkan ada beberapa dukungan. Yang pertama tentu dukungan dan pengertian dari keluarga saya sendiri, ya, dari suami, dari anak-anak. Kemudian yang kedua mungkin dukungan dari rekan-rekan sejawat, ya. Kemudian yang paling penting adalah dukungan oleh kepala sekolah, seperti itu. Oh iya Bu, jadi alhamdulillah ya semuanya mendukung. Mulai dari lingkungan keluarga, suami lebih mendukung, anak itu yang terpenting Ibu. Kemudian lingkungan sekolah, saya rasa juga teman-teman Ibu, rekan sejawat sudah mendukung ya. Jadi Ibu, saya mempersilahkan Ibu untuk lebih bersemangat lagi untuk melanjutkan rencananya seperti itu Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu ya atas saran dan penguatan-penguatan yang diberikan hari. Ya Bu, ada lagi yang mau disampaikan Bu? Saya kira hari ini cukup ya. Saya sangat berterima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ya Bu. Jadi bagaimana perasaannya setelah mengungkapkan masalah yang telah dihadapi Bu? Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Tentu perasaan saya yang berbeda sebelum saya mengungkapkannya. Jadi saya dari cara saya terpikirkan bahwa saya dapat melakukan hal tersebut ya dengan tadi Ibu, kemudian penguatan dari Ibu. Saya akan bergerak dan saya akan 50-50 lagi ya untuk melakukan skala-skala prioritas sehingga semua kegiatan-kegiatan saya usahakan bisa mengikuti sehingga kompetensi saya tidak terhambat. Iya Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Alhamdulillah Bu, dalam kesempatan ini saya rasa cukup Bu ya. Iya Bu, makasih. Jadi selamat menyusun rencananya Bu. Semoga dilancarkan dan berhasil. Kalau begitu saya undur diri dulu Bu. Baik Bu, baik. Terima kasih banyak. Ya, bagaimana Ibu Mutmainah kayaknya? Ya, baik Ibu Mutmainah. Alhamdulillah Ibu sudah menyelesaikan praktek coaching dengan Ibu Rosnini selaku coach. Nah, kira-kira menurut Ibu, apa yang Ibu sudah lakukan terkait dengan indikator
ketercapaian kompetensi yang spesifik tadi, terutama mendengar aktif Bu ya. Iya Pak, jadi tadi saya sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi pendengar yang aktif agar komunikasi kita bisa jalan searah dengan solusi masalah yang dialami oleh coach saya Pak, seperti itu. Oh ya, ini kan saya melihat tadi Ibu ini betul-betul mungkin termasuk kategori pendengar yang betul-betul sangat aktif sekali. Nah, apa yang Ibu lakukan sebelumnya sehingga betul-betul Ibu bisa menjadi pendengar yang baik? Mungkin saya belajar membiasakan diri saya Pak menjadi pendengar karena saya merasa itu adalah kekurangan saya. Jadi dari kekurangan itu Pak saya bisa mencari tahu bagaimana menutupi kekurangan-kekurangan saya itu Pak. Luar biasa sekali Ibu. Nah sekarang saya izin menyampaikan hasil observasi terutama terkait dengan area yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik tadi itu ya. Yang pertama saya berikan apresiasi yang sangat besar sekali dan sangat luar biasa sekali karena saya melihat Ibu selama proses coaching betul-betul memperlihatkan bagaimana seseorang ketika menjadi pendengar yang baik. Dan saya merasa mungkin kalau mau diberi angka, Ibu ada di angka 8 sampai 9 lah dari sisi menjadi pendengar yang baik. Tapi tentu harapan kita menjadi pendengar yang baik itu tentu juga bisa menghasilkan solusi-solusi konkret terhadap masalah-masalah coaching. Nah, yang ingin saya mungkin sampaikan adalah bahwa mungkin ke depan Ibu perlu lebih aktif memberikan solusi. Tidak sekedar hanya menanyakan kepada coach tentang solusi secara pribadi dari mereka. Karena coaching itu kan intinya adalah dia mampu menjembatani masalah-masalah coach agar coach bisa lebih bersemangat menyelesaikan masalahnya, mengeluarkan semua potensinya agar masalah itu bisa dihadapi dengan baik. Nah, tentu itu menjadi catatan kecil Bu ya. Nah, kemudian yang berikutnya Ibu Mutmainnah, ini kan tadi yang spesifik adalah menjadi pendengar yang baik. Nah, kira-kira ke depan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik? Mungkin kedepannya Pak, setelah mendengar kekurangan-kekurangan saya, mungkin yang saya ingin juga perbaiki ke depannya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya saya bisa lebih menghidupkan suasana, bisa berkolaborasi dengan teman coach saya supaya bisa menghidupkan, memberikan solusi yang terbaik untuk coach saya. Sangat luar biasa sekali Bu. Memang tadi sebagai pengamat saya juga menangkap bahwa aspek yang mungkin betul-betul perlu ditingkatkan adalah aspek memberikan pertanyaan berbobot. Karena dari seluruh proses coaching tadi, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan itu hanya pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikatakan ya sekedar supaya coach itu mau berbicara. Jadi tentu ke depan kita berharap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu keluarkan itu betul-betul mampu mengeksplorasi masalah dan potensi dari coaching. Begitu Ibu Mutmainnah, sekali lagi sangat luar biasa sekali proses coaching yang Ibu lakukan. Begitu pula dengan Ibu Rusneni, mudah-mudahan ke depan kita semua bisa menjadi guru-guru penggerak hebat yang bisa terus bergerak dan menggerakkan seluruh potensi sekolah kita agar anak-anak kita menjadi manusia-manusia bahagia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Saya kira itu sesi kita. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Mutmainnah dan Ibu sudah membersamai. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.